إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالإسلام أكرمنا وبالإيمان أعزنا وباتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم شرفنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah, satu pertanyaan besar untuk diri kita masing-masing. Untuk apa kita hadir di majelis ini? Untuk apa kita duduk bersimpuh di majelis ini? Majelisnya Allah, majelisnya para malaikatnya, hadir malaikat berserta dengan kita semuanya. Untuk apa kita hadir duduk bersimpuh semuanya di majelis ini? Ya, betul sekali. Kita hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Rabb kita, Tuhan pengatur semesta alam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila telah diserukan kepada kalian untuk menunaikan salat fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, maka tidak ada pilihan lain bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang meyakini Allah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah zat satu-satunya yang memberikan rezeki, kecuali fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tidak ada jalan bagi seorang hamba yang mendengar seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali segera bergegas datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, tidak ada yang paling besar di muka bumi ini, tidak ada yang paling mulia di muka bumi ini kecuali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar, dan hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah sesuatu perkara yang paling besar di dunia ini. Maka tidak akan seorang yang menjadi budak dunia, yang menjadi manusia-manusia
yang disibukkan dengan kehidupan dunia, memahami hakikat zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja seorang hamba tatkala dipanggil oleh atasannya, mungkin saja seorang hamba tatkala dipanggil oleh bosnya yang sama-sama manusia, merasa bersalah, merasa berdosa, merasa hina tatkala ia terlambat memenuhi panggilan atasannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jalla fi'ula, zat yang memiliki keagungan, alam semesta berada pada tangannya, tatkala Allah memanggil, tidakkah kita merasa bersalah, tidakkah kita merasa berdosa tatkala kita terlambat menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Maka ya, betul sekali, kita hadir ini untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin bagi hamba-hambanya yang memahami panggilan itu, memahami seruan itu, di dalam panggilan itu ada ganjaran, ada pahala yang sangat-sangat besar, adalah balasan maghfirah dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu, kita semua akan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jangan harap seseorang itu hidup nikmat di dunia tanpa melaksanakan segala bentuk perintah Allah, kemudian dia berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan hanya orang-orang yang bertakwa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan di sini juga kita menjemput, bergegas menjemput maghfirah dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian semuanya menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidak bosan-bosannya seorang khatib berdiri di mimbar ini untuk mewasiatkan wasiat taqwallahi azza wa jalla, merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk aktivitas manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Manusia hendaklah mengenal dirinya. Siapa aku ini? Untuk apa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa aku diberikan nikmat? Untuk apa aku dilapangkan rezekiku? Untuk apa aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya manusia memikirkan itu. Karena sesungguhnya manusia yang menganggap urusan-urusan duniawi adalah urusan-urusan yang besar bagi dunia, urusan-urusan yang sangat-sangat penting bagi dirinya, sungguh orang tersebut akan terjatuh pada kehinaan dunia. Dia akan ditimpa berbagai macam ujian serta beban-beban duniawi, rintihan-rintihan kehidupan akan dia ucapkan. Kesedihan-kesedihan, kegalauan-kegalauan, kebingungan-kebingungan akan dia rasakan. Manakala dia menganggap urusan dunia ini adalah urusan yang sangat berfaedah bagi dirinya. Dan itu yang terjadi bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lalai akan zikrullah, lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah biarkan dia terlepas
daripada ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan dia berjalan, berusaha dengan jerih payah dirinya sendiri dan Allah tinggalkan dia. Namun berbeda dengan orang-orang yang memahami bahwasanya yang paling penting di dunia ini bagaimana saya dapat dekat beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah-masalah yang dia hadapi di dunia ini, masalah-masalah yang dia rasakan di dunia ini, kesedihan, entah kemelaratan, tidak berarti bagi dirinya. Karena yang terpenting bagi dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan utamaku. Karena dia memahami Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seorang hamba tatkala ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak membiarkan seorang hamba itu di luar daripada ma'unah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamilah apa yang kita ucapkan di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hambamu ini hambamu ya Allah, menyembah hanya kepadamu. Dan ini ya Allah, aku ya Allah, ini hambamu ya Allah, hanya meminta tolong hanya kepadamu ya Allah. Maka itu yang harus diwujudkan di dalam kehidupan diri kita. Jangan sampai seseorang itu tatkala Allah Subhanahu wa taala lapangkan dia di atas satu kenikmatan, di atas satu kesejahteraan, dia makan sehari-hari 3 kali sehari, dia menghirup udara, setiap detik dia menghirup udara, dia meminum air, beberapa kali teguk dia meminum air. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan satu ujian yang tidak sebanding dengan nikmat yang telah diberikan seumur hidupnya, dia mengatakan, ya Allah, mengapa engkau timpakan masalah ini kepadaku ya Allah. Ya Allah, ketika dia sakit di atas kasurnya, di atas pembaringannya, dia mengucapkan, ya Allah, kenapa engkau timpahkan penyakit ini kepadaku ya Allah. Dia lupa bagaimana sejak dia lahir hidup dengan nikmat Allah. Namun ketika Allah timpakan setitik ujian ataupun masalah, dia merintih dengan sekeras-keras rintihan. Dan itulah tabiat daripada manusia. Wa idza massahu syarru jazua. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan, merasa putus asa, merasa Allah telah menghinakannya. Fa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, tatkala manusia Allah sempitkan rezekinya, faqadara alaihi rizqahu, dia siang malam bekerja, namun tidak terhasil daripada itu kecuali hanya sedikit rupiah yang dia hasilkan. Lantas di malam hari dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Allah membantah, kallah, bukan begitu hai hambaku. Kallah, bukan begitu wahai hambaku. Aku mengujimu wahai hambaku, agar kau semua mengingat aku kembali. Aku cemburu wahai hambaku, bagaimana engkau menikmati semua kenikmatanku, namun engkau diam, tidak mengucapkan Allah
tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengucapkan Allahu Akbar, engkau malah pergi berwisata, engkau malah bersenang-senang dengan keluargamu, engkau malah bersenang-senang dengan kawan-kawanmu. Aku cemburu, wahai hambaku. Itulah yang aku inginkan darimu, wahai hambaku. Engkau kembali kepadaku, kembali mengingat aku. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak, paling minimal 5 kali kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. Karena Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat. Tidak ada tujuan penting daripada sholat kecuali hanya mengingat aku. Namun sebaliknya, inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza massal insan dzurrun, ketika manusia ditimpa satu masalah, satu ujian, satu malapetaka, da'ana li jambi, berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Falamma kashafna anhu dzurrahu, sampai manusia dihilangkan masalah-masalahnya yang asalnya dia di PHK, kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Yang asalnya diberikan sakit keras, kemudian Allah berikan dia kelapangan lagi, kesehatan lagi. Falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'an lam yad'una ila dzurrim massa. Dikala susah, dikala miskin, salat di saf terdepan, tahajud, puasa, namun tatkala Allah limpahkan kenikmatan di atasnya, sampai tidak mampu dia untuk menghimpun nikmat-nikmat Allah, salat di saf pertama dia tinggalkan, puasa-puasa sunnah yang dia laksanakan dia tinggalkan, sedekah-sedekah yang dahulu tatkala sempit dia berusaha sekuat tenaga untuk bersedekah, namun tatkala Allah limpahkan kenikmatannya dia lalai dengan bersedekah. Tanggung jawabku banyak, bisnisku banyak. Dan hati-hatilah sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala murka, sebagaimana murka Allah kepada Qarun yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya, disebabkan ia lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ta'arraf rabbaka firraha, ingatlah, kenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ya'rifuka fisyiddah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalmu, akan memujimu, akan menyebut-nyebut namamu tatkala engkau ditimpa kesusahan hidup. Maka yang terpenting, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
jadikan segala bentuk ujian yang menimpa diri kita, entah ujian harta, ujian keluarga, ujian fisik, dan ujian sosial, begitupun ujian negara, sebagai salah satu jalan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba-hamba yang dzakirin Allah, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah Nabi Yunus alaihi salam tatkala dicemplungkan, dilemparkan ke laut, kemudian ikan besar memakannya. Nabi Yunus alaihi salam mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali Engkau ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu yang zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Nabi Yunus alaihi salam bukan sebagai hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, niscaya dia akan berada di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam daripada kesulitan hidup, kesempitan hidup. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan bumi. Berbalik ceritanya dengan Fir'aun la'natullahi alaih, yang mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengingat Allah. Ingat Allah, Fir'aun ingat Allah. Qala amantu alladzi la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Bani Israel menyembahnya, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Kata Fir'aun di dalam tenggelamnya dia di lautan. Namun Allah mengatakan, al-an, baru sekarang engkau Fir'aun menyadari, baru sekarang engkau Fir'aun mengingatku. Wa qad asaita, di mana kau dahulu engkau melelehkanku, bahkan menganggap dirimu sebagai Tuhan. Maka yang terpenting, jikalau kita ingin ditolong oleh Allah di waktu kita sempit, maka dalam waktu-waktu lapang kita bisa makan sehari-hari, kita tidak meninggalkan zikrullah sedikit pun dalam diri kita, sehingga Allah tatkala menimpakan satu musibah, satu masalah dalam kehidupan kita, Allah langsung susul segera dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kemudahan, dalam kesempitan, pasti banyak sekali kemudahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan balak-balak daripada negara kita dan juga diri kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal ghala wal mihan wal zalazil ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fiikum. Qumu ila shalah.